Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Ayuhal asatidah al-fudhala yang kami hormati, wabil khusus Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar hafidhahullah. Begitu juga para santri, para thalabah dari Ma'had Al-Faruq As-Salafi Kalibagor Banyumas yang kami cintai fillah, dan juga kepada segenap para pendengar yang tengah bergabung bersama acara kami di Bincang Faidah bersama Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar hafidhahullah dimanapun antum berada. Hayakumullah ayyuhal mustami'un al-kiram. Semoga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjumpaan kita semuanya dalam acara Bincang Faidah dengan tema kriteria pemuda idaman antara harapan dan kenyataan. Malam hari ini para pendengar, bahagia rasanya beliau Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar hafidhahullah berkenan untuk mengisi sebagai pemateri. Begitu juga dengan akhuna Al-Akh Abu Muhammad yang insyaallah menemani kami di sini untuk kita bersama-sama menggali faidah bersama beliau Ustaz Abu Nasim Mukhtar hafizahullah, dan kita akan mengawali acara Bincang Faidah malam hari ini dengan beramah tamah terlebih dahulu. Kita akan menyapa pemateri kita, beliau Ustaz Abu Nasim Mukhtar hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz Mukhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas penyiar. Alhamdulillah Ustaz. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali saat di acara Bincang Faidah saat di Lingga Masa kami. Kapan terakhir kita ya? Ya, sebulan yang lalu mungkin saat. Sebulan yang lalu sekitar saat. Ya, dan mudah-mudahan saat semakin banyak faidah-faidah yang kita dapatkan dari Ustaz, semakin barokah juga saat radio media-media ahlu sunnah saat. Sama-sama belajar Mas Ya, penyiar. Ya, masyaallah. Begitu juga dengan kawan kami Al-Akh Abu Muhammad. Assalamualaikum Abu Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, ini bidang tamu kita Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar Abu Muhammad. Alhamdulillah. Saya kira bintang tamunya Abu Muhammad. Kan datangnya belakangan. Masyaallah. Tema kita malam hari ini Ustaz, pemuda idaman Ustaz, antara harapan dan kenyataan. Dan nampaknya kita semuanya sepakat bahwasannya suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu negeri itu akan semakin berjaya, semakin maju, semakin baik manakala pemuda-pemudanya, generasi mudanya terdidik, terbimbing ya, menjadi generasi yang baik. Dan kita pun sepakat bahwasanya suatu masyarakat, suatu negeri akan rusak dan semakin terpuruk manakala para pemudanya, generasi mudanya terbengkalai, generasi mudanya tidak terdidik ya di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pembahasan ini kita berharap padanya ada nasihat-nasihat, faidah-faidah, wabil khusus lebih khusus untuk para pemuda, untuk kita semuanya berbenah menjadi yang pemuda yang lebih baik. Dan di malam hari ini kita mengharapkan min fadlikum ya Ustaz Mukhtar, untuk awalan mungkin kita akan mendengarkan mukaddimah dari Ustaz terkait dengan bagaimana Ustaz sebenarnya perhatian agama Islam, nusus-nusus dari Al-Quran dan juga As-Sunnah yang memberikan perhatian kepada para pemuda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi langsung saja, dimanapun tempat dan kapanpun zaman, kaum muda itu selalu menjadi objek dan target untuk sebuah tujuan. Tujuan yang baik, juga tujuan yang buruk. Tergantung siapa yang ingin memanfaatkan anak-anak muda.
Kalau kita berbicara sebagai anak muda itu sendiri, harus paham dan selalu menyadari bahwa dia sebagai seorang pemuda adalah aset yang sangat berharga. Memiliki nilai tawar yang sangat tinggi. Punya posisi jual yang sangat bersaing. Karena sifat dan karakter anak muda yang energik, penuh energi dan tenaga, tidak mau putus asa dan tidak gampang menyerah untuk mendapatkan keinginannya, juga punya sisi idealisme. Maka anak muda adalah kekuatan yang tersimpan dan terpendam. Maka tinggal siapa yang menggali lalu menggerakkannya. Kalau yang menggali dan menggerakkan anak-anak muda sebagai sebuah kekuatan adalah orang yang punya tujuan buruk, niatan jahat, ya akhirnya anak-anak muda itu akan menjadi kekuatan yang sangat menakutkan dalam hal kejahatan. Ya. Tapi kalau yang menggali potensi-potensi itu kemudian mengarahkan adalah orang yang memang punya niatan baik, cita-cita yang mulia, maka para sahabat Nabi adalah contoh nyatanya. Kenapa? Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor bisa dibilang mayoritasnya adalah anak-anak muda. Coba lihat kekuatan besar itu digerakkan dan diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini akan terus berlangsung sepanjang waktu. Maka pesan untuk kaum muda, sadarilah bahwa dirimu itu sangat berharga. Saya ulangi, sadarilah dirimu sangat berharga. Jangan sia-siakan itu. Ketika seorang pemuda sudah menyadari dirinya itu sangat berharga, maka dia akan menjaganya. Dia tidak akan menyia-nyiakannya. Dan dia tidak akan menyerahkan dirinya untuk hal-hal yang buruk. Menjadi korban, dijadikan target, akhirnya menjadi agen-agen kejahatan. Sebagai contoh saja, yang menjadi agen-agen kejahatan, narkoba misalkan, pengedar, bukan cuma pemakai, pengedar, bandar kecil sampai bandar sedang, itu data yang ada justru anak-anak muda. Anak-anak muda ya? Ya, anak-anak muda, Pak Abu Muhammad. Iya. Karena anak-anak muda itu mudah dirayu, ya, terus diiming-imingi ini keuntungannya besar, dan mereka memang tidak kenal rasa takut. Ditangkap nggak apa-apa, mati juga boleh. Ini dijadikan ditarget betul. Sementara bandar-bandar itu ya duduk santai, tenang saja. Contoh yang lain judi online ya, Pak Abu Muhammad. Iya, gimana Ustaz? Bapak tahu judi online ya? Tahu. Oh baik. Online-nya tahu. Judinya? Judinya alhamdulillah nggak tahu. Oh iya. Itu yang dijadikan target ya anak-anak muda. Nah, cara untuk mengantisipasi hal itu adalah memahamkan dan menyadarkan anak-anak muda bahwa dirimu itu sangat berharga. Dicari, ditarget. Ya. Maka jangan menyerahkan dirimu untuk hal-hal yang buruk. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap anak muda harus berusaha memaksimalkan potensi dirinya untuk hal-hal yang baik. Percayalah bahwa peluang dan kesempatan untuk
tampil dalam ruang-ruang kebaikan itu selalu terbuka. Jangan pesimis, jangan underestimated. Ya. Apa itu, Ustaz? Apa Abu Muhammad? Underestimated. Iya, apa itu? Di bawah estimasi, Ustaz. Iya, artinya merasa dirinya itu nggak mungkin lah, nggak bisa lah, apa iya? Insecure. Apa? Ya, itu bahasa yang lain. Itu bahasa padanannya. Ya. Ketika ketidakpercayaan diri itu mengganggu proses perkembangan seorang remaja. Dia tidak percaya diri, entah karena fisiknya, mungkin kemampuan akademis, IQ-nya, barangkali latar belakang keluarganya, ya. Bisa jadi faktor finansial dan ekonominya, atau mungkin dia secara mental memang kurang mapan sehingga tidak berani untuk berkompetisi dan bersaing. Dan dia tidak percaya diri. Oh, jangan seperti itu. Ya. Sadarilah bahwa di dalam dirimu itu ada potensi-potensi kekuatan, ya, yang kalau digali, dimanfaatkan sebaik-baiknya, biiznillah ta'ala, itu akan memberikan sumbangsih yang sangat besar untuk agama, untuk masyarakat, bangsa dan negara, terkhusus kaum muslimin. Mungkin itu Mas penyiar, Masya Allah. ya, sebagai tadi kan kata pengantar saja, mukadimah. Mungkin itu ya. Hanya untuk menekankan beberapa poin. Yang pertama bahwa dimanapun tempat, kapanpun zaman, anak muda itu selalu jadi target. Bisa untuk yang baik, bisa untuk yang buruk. Jangan biarkan dirimu menjadi korban target yang buruk. Ya. Maka sadarilah bahwa dirimu itu sangat berharga. Di dalam dirimu itu ada potensi-potensi yang sangat besar. Arahkan ke yang baik. Baik, waktu habis. Ngagetkan nih, Ustaz ya. Iya, waktu habis ini. Ini saya setting kembali, Ustaz. Baik. Selanjutnya saat kita Ustaz, dan Ustaz juga sebagai orang tua, Ustaz. Apa harapan terbesar kita, Ustaz, dari anak-anak kita ini? Tentu harapan yang terbesar anak-anak dan juga adik-adik bisa lebih baik daripada generasi yang sebelumnya, termasuk kami. Ketika anak-anak muda mencanangkan cita-cita, kemudian memancangkan harapan, janganlah kami sebagai orang tua, sebagai guru itu dijadikan sebagai patokan. Jangan dijadikan sebagai patokan. Pokoknya harus lebih tinggi dan harus lebih baik. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman kami, belajarlah dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan kami, jangan diulangi, perbaiki dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Dalam hal belajar misalkan, akhirnya yang kita rasakan kan hanya penyesalan sekarang. Kenapa dulu gak rajin gitu. Orang kan menyangkanya Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C itu dulu rajin. Begitu saja. Iya. Tapi coba tanyakan kepada Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C itu sekarang setelah tua. Semuanya akan mengatakan enggak, kami dulu enggak rajin. Kenapa? Karena di situ sudah ada aspek penyesalan. Artinya, aduh, kok biyen ora sergap-sergap banget. Artinya, ya biasa-biasa aja, merasa cukup dan seterusnya. Itu jangan sampai terulang. Dan itu membuat menyesal. Oh, tabaan. Of course. Dan waktu tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Berarti kerugian. Pasti rugi. Makanya pemuda hati-hati, jangan sampai rugi. Ini pemuda semua ini. Iya. Yang di depan aja yang tua ini. Masya Allah. Ini bisa nggak nanti di tengah-tengah acara atau sebelum acara berakhir kita panggil secara acak mereka, di sini kita tanyai satu persatu, boleh? Saya sepakat, Pak. Saya yang nanya nanti. Ya, sepakat, Pak. Jangan ada yang izin keluar dari masjid. Iya, baik. Ada pengawas di sini? Security. Amit tagihan. Mana amit tagihan? Ya, kita kan tidak hanya ingin menjadikan mereka sebagai pendengar, Mas Abu Muhammad. Iya, betul, ya. Harus jadi target. Ya. Jadi nanti di tengah-tengah acara atau sebelum acara berakhir, saya ingin paling enggak 10 dari mereka yang akan saya tanya. Masya Allah. Maju ke depan di sini. Ini nanti ada target pemuda. Betul. Jadi kita ingin mulai dari sekarang, ya,
mungkin juga sudah sebenarnya. Tapi yang saya maksud acara bincang faidah semacam ini, jangan jadikan anak-anak muda itu cuma menjadi pendengar aja. Ya. Kita jadikan mereka nanti sebagai subjek aktif. Suruh maju ke sini. Masya Allah. Kita tanya. Sepakat. Ya. Apa yang ditanya? Rahasia dong. Sebelum target ini di eksekusi, Ustaz. Baik. Saya akan eksekusi. Saya akan membuat Ustaz sebagai target dulu. Ada satu pertanyaan, Ustaz, terkait dengan agama Islam sendiri adalah agama Islam, agama yang mulia. Dan di sini bagaimana perhatian Islam terhadap anak muda, Ustaz? Sejauh mana yang harus kita pahami terkait dengan Islam itu sendiri? Sangat jauh, Mas. Masya Allah. Kan pertanyaannya sejauh mana? Jawabannya sangat jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Bukti yang paling konkret itu adalah ruang atau panggung yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum muda dalam banyak hal, dalam setiap aspek. Kita mau bicara aspek dan hal apa, silahkan. Pasti di situ ada tokoh-tokoh mudanya. Ya. Mulai dari apa? Dakwah-dakwah Islam dulu ya. Ilmu. Yang pertama-tama masuk Islam ya adalah anak-anak muda. Oh iya. Ya. Yang menjadi pengawal pribadi, tameng hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak muda. Yang ditunjuk dan diutus untuk menyampaikan dakwah Islam di berbagai tempat, ya anak-anak muda juga. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ditunjuk menjadi imam, menjadi muadzin, adalah anak-anak muda. Masya Allah. Yang diperintahkan untuk menjadi panglima dan komandan perang juga anak-anak muda. Ya. Yang disuruh belajar bahasa untuk menjadi penterjemah juga anak muda. Yang dipercaya untuk mengurus harta benda dan kekayaan kaum muslimin, anak muda. Jadi itu bukti yang paling konkret bahwa perhatian Islam terhadap anak-anak muda itu sangat jauh. Masya Allah. Sangat jauh sekali. Dan itu bukan hanya satu generasi. Kalau hanya satu generasi, kita akan mengatakan, nah itu hanya sesaat. Tapi ternyata hal itu juga berlanjut pada generasi yang berikut. Ya, di zaman Rasulullah SAW masih hidup, yaitu anak-anak muda dari kalangan sahabat itu yang dipercaya. Ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, maka para penerus beliau Al-Khulafa Ar-Rasyidun juga menerapkan hal yang sama. Yang muda-muda itu diberi kepercayaan. Jadi jawaban globalnya seperti itu, Mas Abu Muhammad. Jadi itu bukti konkret itu. Jadi bukan cuma teori, bukan hanya wacana. Wah, anak muda nih dikasih kesempatan. Tapi prakteknya mana yang muda nggak ada. Tidak hanya sebagai wacana, tapi memang betul-betul nyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ruang dan panggung buat mereka. Kalau mau dirinci ya nanti kita harus menyebut nama per nama. Tapi ini jawaban saya secara global. Wallahu a'lam. Begitu. Dan dari sini namanya tema ini akan tergali saat ini. Dari mana kita mengetahui karakter pemuda idaman? Tentu tidak lain jawabannya adalah dari para sahabat saat ya. Betul. Betul. Mungkin Ustaz bisa menyampaikan saat inti dari tema ini, karakter apa saja yang semestinya dimiliki oleh anak-anak muda di zaman kita. Baik. Yang paling penting untuk kita ketahui dan harus disadari bahwa tiap anak muda itu punya kelebihan masing-masing. Ya. Memiliki keistimewaan yang berbeda satu dengan yang lain. Itu prinsip yang paling mendasar. Ya. Pola kepemimpinan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW betul-betul mengacu pada hal ini. Jadi beliau menempatkan orang itu sesuai dengan bidang yang dia memiliki kelebihan dan keistimewaan. Maka ketika kita berbicara tentang anak muda ya, otomatis kita berbicara tentang orang tua dan pihak-pihak yang memang terkait dengan anak-anak muda itu. Gak mungkin anak-anak muda itu kita suruh berkembang sendiri, enggak. Tapi harus didampingi, mesti dikawal. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengerti hal ini, Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang punya kelebihan di bidang militer, ya ditempatkanlah di pos militer.
Contohnya siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dipercaya menjadi pemimpin panglima perang dengan kekuatan sekitar 3.000 personil yang anggotanya adalah orang-orang tua dan para sahabat senior, ya, termasuk Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, 18 tahun usianya. Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang sahabat Usamah bin Zaid punya kelebihan dalam hal militer. Ya, menjadi seorang panglima yang mengatur dan mengkonsolidasi, mengorganisir pasukan, ya, radhiyallahu anhu. Tapi untuk hal-hal yang terkait dengan keilmuan, maka ada nama-nama sahabat yang berasal dari kalangan pemuda dengan nama yang lain. Yes. Contohnya sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Itu kan sahabat pertama yang diutus ke Madinah, itu termasuk muda juga. Termasuk masih muda. Kurang lebih ketika dikirim ke mana? Ke kota Madinah kan masih 30-an tahun usianya. Masuk Islam usianya 24 tahun kurang lebih sahabat Mus'ab bin Umair itu. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus untuk menjadi duta Islam, mendakwahkannya ke negeri Yaman, itu juga masih muda. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk dan memperlakukan sahabat Anas bin Malik, masih muda juga, untuk melayani keperluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari. Maka di sini harus dicarikan titik temu. Kita sebagai orang tua atau sebagai pengasuh dan pendamping anak-anak muda, di pihak yang lain adalah anak-anak mudanya itu sendiri, kita cari titik temunya bahwa kamu punya kelebihan di bidang apa, kamu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal apa. Nah, itu kita penempatannya demikian. Masya Allah. Ya. Nah, dari situ akhirnya kan karakteristiknya nanti berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Tidak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan dan nggak bisa disamakan antara satu pos dengan pos yang lain. Ya, nanti karakter seorang pemuda yang kita harapkan di bidang ilmu demikian, di bidang militer seperti ini, di bidang ekonomi demikian, ya. Kemudian di bidang keuangan dan bendahara demikian. Itu nanti karakternya berbeda-beda. Tapi yang menyatukan karakter itu semua adalah kesungguhan, kemudian keikhlasan, demikian juga kesadaran akan tanggung jawab dan amanah. Itu yang menyatukannya. Tapi nanti kalau per bagian itu nanti akan berbeda-beda. Begitu. Jadi nggak mungkin kan kita menunjuk seorang pemuda untuk menjadi muadzin, tapi suaranya pelan. Ya, mohon maaf nggak bisa dikencengin, ya kan? Atau tajwidnya masih kurang baik. Bagaimana Nabi SAW menunjuk sahabat Bilal bin Rabah, ya kan? Ya. Kan mana panggil Bilal bin Rabah, fa innahu anda sautan. Panggil Bilal aja yang azan karena dia suaranya lebih tinggi, artinya lebih nyaring dan lebih merdu. Itu contoh yang paling mudah aja lah. Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, barangkali ada kita singgung sedikit di bidang ilmu Ustaz. Kita mengenal Turjumanul Quran Ustaz. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Masya Allah, dalam sirah pelajaran kehidupan beliau memiliki kesadaran sebagai sosok muda yang sangat sadar betul bahwasanya kelak dia akan dewasa, sehingga dia betul-betul mempersiapkan diri menuntut ilmu Ustaz dengan meninggalkan baju kehormatan beliau sebagai ahlul bait. Kita dapatkan sirah beliau duduk bersimpuh di hadapan rumah salah seorang sahabat untuk menanti sebuah hadis. Nampaknya ini juga menjadi karakter yang sangat idaman bagi kita, bagi para pengurus ma'had, bahwasannya santri-santri semestinya memiliki kesungguhan dan kesemangatan di bidang ilmu agar nanti ketika sudah menjadi dewasa dia betul-betul siap untuk melanjutkan estafet dakwah. Baik, untuk sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya harus ajukan pertanyaan dulu nih. Iya. Kan tadi saya bilang 10 nih. Iya. Nah, sekarang 1. Yang namanya Abdullah atau namanya Abbas ada? Ya. Yang Abdullah, Abbas dulu, yang Abbas. Ya, kalau Abbas, Abdullah kan banyak. Ada yang namanya Abbas enggak? Ada yang namanya Abbas enggak? Mana?
Mana? Gak ada yang namanya Abbas di sini. Ami Takian mungkin bisa membantu. Ami Khairul. Mana ami-amiknya ini? Ada nggak santri yang namanya Abbas? Ada apa gak nih? Lagi pulang. Oh, Suruh iya. balik lah. Nggak ada yang namanya Abbas sekarang ini hadir. Mana? Nggak ada. Abdullah. Karena yang ditanyakan sama penyiar kan Abdullah bin Abbas. Nah, Ustaz. Yang namanya Abdullah. Yang mana? Ah, ini berdiri Mas. Hei pemuda, tampil. Nah, kan gitu. Ya, berdiri. Nggak apa-apa. Umur berapa? 18. 14. Ini nih pakai gini nih. Baik, yang ditanyakan sama Mas penyiar tadi itu kan tentang sahabat Abdullah bin Abbas yang punya semangat belajar agama luar biasa. Pertanyaan saya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, berapa umurnya Abdullah bin Abbas? Jawaban ini penting Mas penyiar. Ya, Ustaz. Ya Mas Abu Muhammad. Supaya lebih tergambar, oh betul toh kita sedang berbicara tentang anak muda. Gitu ya. Gitu ya. Ya kalau nggak tahu umurnya, kurang mengena dia. Jadi harus ditanyakan dulu dong ini. Berapa umurnya Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah meninggal dunia? Berapa? 1 tahun. Bagus jawabannya. Iya, Ustaz. Mampu menjawab dia. Silakan duduk. Gak apa-apa. Mampu menjawab. Benar atau salah nanti urusannya. Abdullah yang lain. Pertanyaannya sama. Tapi ini hitungannya tetap 1 loh ya. 10 santri itu maksudnya 10 pertanyaan bukan. Ya, ayo yang namanya Abdullah kum. Yang namanya Abdullah mana? Berdiri. Yang merasa Abdullah. Ya. Berdiri dong. Anak muda, apa yang kau takutkan? Ini berdiri. Abdullah. Kum ya Kum. Abdullah. Tak laporkan abahmu lu nanti. Abdullah Yazid Ustaz. Iya. Yazid Ba'dil ya. Iya. Tahu nggak Abdullah? Berapa usia sahabat Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah meninggal dunia? Jawabannya tinggal tahu apa enggak gitu. Kalau nggak tahu, duduk. Jangan mau dikasih tahu sama yang lain. Yang lain belum tentu tahu. Tahu nggak? Nah, duduk yang manis. Namanya Abdullah yang di luar. Siapa namanya Abdullah? Ya, berdiri. Itu ya. Iya, cepat. Tak ganti lo namamu nanti. Bagus-bagus namanya Abdullah, nggak ngaku. Mana Abdullah mana? Ayo berdiri dulu. Ya. Berdiri dulu menyampaikan pendapat. Ya, anak muda. Apa yang kau takutkan? Ya, insyaallah. Nah, Mas Abdullah tahu enggak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, usia sahabat Abdullah bin Abbas itu berapa? Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, jangan malu. Nah, baik, duduk. Sudah sampling 3 ini, kayaknya sudah mewakili yang lainnya juga nggak tahu ini. Mas Abu Muhammad berapa? Iya, kenapa Ustaz? Berapa umurnya Abdullah bin Abbas waktu itu? Saya rasa Ustaz lebih paham. Ya. Itu punya 1000 jawaban. Ustaz. Betul. Satu pertanyaan sudah disiapkan 10 jawaban. Betul. Sebenarnya hadisnya itu sudah sering lo kalian pelajari dalam kitab fikih Umdatul Ahkam juga ada tentang pembahasan sutroh salat waktu di Mina, ya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam. Sahabat Abdullah bin Abbas kemudian jalan di antara shaf itu. Waktu itu hampir apa? Hampir balik. Iya, ilmunya udah tahu. Cuma mungkin yang perlu dikembangkan tuh kemampuan untuk mengolah ilmu itu. Hadisnya udah kalian hafal sebagian. Waktu itu waqat nahaza al-ihtilam, ya kan? Artinya hampir balik.
Padahal haji Rasulullah haji wada itu beberapa bulan sebelum meninggal dulu. Sehingga usia Abdullah bin Abbas waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kurang lebih 15 tahun. Kurang lebih satu. Ya. Berarti pertanyaan dari Mas penyiar tadi, pertanyaan terakhir Mas kan? Udah 9:30 lebih loh. Ya. Jadi kita sedang berbicara tentang seorang pemuda yang usianya masih 15 tahun. Ya. Tadi ditanyakan Mas penyiar. Ya. Ini semangatnya luar biasa ya, sampai ngajak temennya ya waktu itu. Ngajak temennya. Rasulullah sudah meninggal dunia nih. Mumpung para sahabatnya masih banyak nih. Masih banyak. Ayo kita datangi satu persatu, kita belajar kepada mereka. Kata temannya, kamu itu siapa yang perlu sama kamu? Nah ini. Oh sahabat-sahabat masih banyak gitu. Siapa yang mau tanya sama kamu? Tapi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidak pedulikan itu, tetap belajar. Setiap sahabat yang beliau dengar memiliki hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi, ditanya apa yang pernah anda dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai digambarkan tentang kesungguhannya. Beliau rela menunggu ya, rela menunggu di depan pintu rumah salah seorang sahabat, karena waktu itu masih siang, sahabat yang dituju sedang istirahat, hanya untuk mendapatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berlalu waktu, sahabat Abdullah bin Abbas kemudian menjadi marja, atau rujukan, orang bertanya, orang belajar, temannya yang dulu diajak kemudian menolak. Sungguh cerdas Abdullah bin Abbas ini. Ini saja. Ya. Jadi memang dari dulu yang gembosin itu ada, ya kan? Mungkin cuma obrolan biasa, candaan atau guyon, sopo kowe, kayak jadi ustad gitu. Iya, kamu itu nggak mampu, kamu nggak bisa. Wes toh, yang jadi ustad biar si A, si B, si C. Kita besok jadi pengusahanya aja. Itu sudah ada sejak zaman dulu ya, godaan-godaan seperti itu. Tetapi keistiqomahan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam belajar, sehingga bisa dipastikan bahwa sebelum usia baligh, sahabat Abdullah bin Abbas ini sudah rajin belajar, ya kan? Karena dalam beberapa hadis kita membaca di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pembelajaran kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Contohnya ketika melihat kesungguhan sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi Muhammad kan mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini jadi orang yang faqih suatu saat nanti, paham tentang agama, dan ajarkan ilmu tafsir untuknya. Jadi hadis-hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas yang langsung dari Rasulullah SAW tanpa perantara para sahabat itu juga banyak. Masya Allah. Itu juga banyak. Sehingga semangat Abdullah bin Abbas itu memang sudah ada sejak Rasulullah masih hidup. Istiqomah beliau walaupun Rasulullah sudah wafat, tetap saja semangat belajar. Nah itu karakter itu yang harus kita tiru. Karakter itu yang harus kita tiru. Begitu Mas penyiar. Masya Allah ya, luar biasa saja. Iya. Gimana? Ada satu lagi Ustaz. Satu lagi maksudnya terakhir kan? Terakhir dari yang sebelum terakhir barangkali. Oh ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi saya masih menyapa pendengar semua yang mungkin masih gabung dengan kita di 105,3 MHz Lingga Mas FM. Bahwasannya kita di dalam, kita akan mencoba melihat fenomena yang ada di luar sana terkait dengan pemuda. Bahwasannya fenomena yang ada, mereka rela di jalan-jalan, mungkin di depan toko, atau bahkan hanya sekedar di bawah lampu merah, berlama-lama, berjam-jam barangkali, rela kena panas, terik matahari. Entah urusannya apa, mungkin sedikit urusan dunia, atau mungkin sia-sia. Tapi ketika diajak bersabar sedikit saja untuk ke masjid, menunggu waktu sholat, kemudian sholat, atau sedikit meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, itu nggak kuat, Ustaz. Nah, dengan fenomena yang seperti ini korelasinya terhadap orang tua juga mungkin ada sedikit pencerahan, Ustaz, terhadap keadaan yang demikian, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik Abu Muhammad. Waalaikumsalam. Ya. Jadi itu sudah sudah diberitakan ya. Sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an
bagaimana cara menghambat perkembangan dakwah Islam. Bagaimana supaya Islam ini lemah, tidak bertumbuh. Caranya apa? Menjauhkan anak-anak muda dari agama. Anak-anak muda dipisahkan dari Al-Quran. Anak-anak muda dihalau sehingga mereka tidak memiliki keinginan untuk mempelajari lebih dekat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara mereka dibuat sehalus mungkin. Karena kalau langsung frontal, maka resistensi atau perlawanannya juga akan terbuka. Kalau orang-orang kafir itu mencela Al-Quran, anak muda akan melawan. Langsung. Kalau Al-Quran yang diserang, itu anak muda akan bangkit itu. Ya. Ghirahnya, militansinya untuk membela Al-Quran. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dicaci maki dan dihina-hina, anak muda Islam walaupun dia kurang dalam hal agama, bangkit. Ya. Jadi cara yang mereka pakai itu bukan dengan menyerang langsung Islam, dijelek-jelekkan, bukan langsung menyerang Al-Quran, ya, dihina-hina, bukan langsung menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian dicaci maki, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagaimana anak-anak muda ini dialihkan perhatiannya, ya, dialihkan dengan hal-hal yang menuruti karakter anak muda yang ingin serba tahu, penasaran, ingin mencoba dan lain-lain. Maka sejak Islam itu pertama kali didakwahkan di Mekah, tokoh-tokoh Quraisy target mereka itu bagaimana caranya melindungi yang muda-muda. Versi mereka yang dimaksud melindungi di sini. Jangan sampai yang muda-muda ini kemudian mendengarkan Al-Quran. Ya kan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendapatkan jaminan perlindungan dari Raja Barkul Ghimad namanya Ibnu Daghinah, kan diterima oleh orang-orang Quraisy, tapi dengan syarat, ya kalau gitu silakan dia ibadah menyembah Tuhannya di rumah, dia mau sholat, dia membaca Al-Quran, tapi di rumah, jangan sampai di luar. Kalau di luar nanti didengar sama anak-anak muda kami, didengar oleh perempuan-perempuan kami, nanti mereka akan terpengaruh. Sama juga dengan 3 tokoh ya, ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal, ya. Kemudian satu lagi yang kemudian masuk Islam itu siapa? Abu Sufyan, Abu Jahal. Sebentar, harus ingat ini. Karena kemudian beliau yang bercerita untuk kita salah satunya. Ya, jadi ketika 3 orang tokoh Quraisy ini yang dalam satu malam secara diam-diam mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai subuh itu. Sampai subuh, ketika pagi sudah siang mereka pulang, ketemu di tengah jalan. Kamu dari mana? Loh, kamu dari mana? Kamu dari mana? Akhirnya sama-sama ngaku. Semalaman aku mendengarkan Al-Quran yang dibaca Muhammad. Wah, jangan sampai terulang ini. Ini kalau ketahuan bahasanya. Ini kalau ketahuan sama anak-anak muda kita. Coba bahasa ini. Ini kalau ketahuan sama anak-anak muda kita, habis kita. Jadi mereka betul ingin bagaimana caranya anak-anak muda itu jangan sampai mendengarkan Al-Quran. Dihalau. Jadi yang disebutkan Abu Muhammad tadi, yang nongkrong di jalan, di lampu merah, nggak tahu urusan apa, entah bagaimana. Itu sebenarnya cara. Itu bukan asal muncul, bukan sekedar terjadi atau tiba-tiba ada, enggak. Itu terkonsep, itu terorganisir dengan sistematis. Nah, salah satu cara anak-anak muda itu bisa dihalau dari agama, dibuatlah kesibukan-kesibukan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya hura-hura, ya, sehingga mereka ke arah sana, bukan ke arah agama. Dibuatlah konser musik, misalkan, ya kan? Konser musik bukan cuma artis lokal, tapi juga dari luar negeri, band-band terkenal.
Itu ada yang men-setting. Bukan cuma sekedar ini kegiatan budaya. Ini hiburan murni. Ini kan seni. Enggak. Di balik itu semua itu ada konseptornya. Ya. Kemudian film-film dengan berbagai genre-nya, mazhabnya kalau orang bilang ya. Mazhab ya, baru pernah saya dengar ini. Yang fiksi, mereka bilangnya gitu. Ya. Yang fiksi, yang action dan lucu, komedi, Horor juga. Gitu. Itu bukan sekedar industri begitu untuk cari untung dan meraup cuan, enggak. Di belakang itu ada otak otak intelektualnya, bagaimana menghalau dan mengalihkan anak muda dari agamanya. Ya. Coba akibat dan dampak yang betul-betul terjadi. Ya. Sebenarnya fenomena ini sudah cukup lama, sejak tahun 60-an. Tapi dia seperti gelombang, naik turun, timbul tenggelam. Ya. Sekarang akhir-akhir ini muncul lagi. Ya, ini yang bisa menjawab berarti sudah berkurang nih. Dari target 10. Gak usah malu, Mas. Gak usah malu. Ini namanya diskusi. Karena mau gak mau kalian harus tahu. Bukan untuk ditiru. Ya. Sudah habis waktunya? Oh, belum. Udah muncul tokoh yang itu, saya takut juga. Jadi saya akan mengajukan satu pertanyaan. Saya minta tolong dijawab. Saya tidak akan sebut namamu kemudian terdengar di Linggamas, Radio Linggamas 105,3 FM ini, bukan. Saya cuma ingin melibatkan kalian secara aktif. Karena mau tidak mau kalian harus tahu. Sekali lagi bukan untuk ditiru, bukan untuk berbangga diri. Ya, tapi supaya kita lebih berhati-hati. Ada yang bisa menjelaskan apa itu cosplay? Cosplay. Ayo berdiri. Cosplay itu tulisannya cosplay. COSPLAY. Siapa kira-kira? Tunjuk temanmu yang kira-kira tahu ini. Siapa? Yang mana? Itu. Mana? Yang tahu istilah cosplay. Ah, itu sudah ditunjuk itu. Mas berdiri, Mas. Cosplay. Fenomena cosplay. Coba Mas berdiri, Mas. Gak apa-apa. Berdiri aja gak apa-apa, ya, Mas. Boleh. Iya. Jangan malu. Ini bukan dalam rangka membuat temanmu malu, bukan. Ya. Gak mungkin kita tujuannya seperti itu. Tapi karena ingin melibatkan kalian lebih aktif dalam acara bincang ini. Cosplay itu apa, Mas? Yang lain diem dulu. Gak apa-apa, cerita aja. Oh, saya nggak tanya namamu, nggak tanya asal daerahmu, nggak akan sebut nama orang tuamu. Aman. Apa? Kalau nggak keras tak suruh maju loh malah. Meniru apa maksudnya? Meniru siapa? Ayo anak muda. Tahu dia tahu. Ini viral dan fenomenal kok. Oh iya, Yang diam itu bukan nggak ngerti, tahu juga mereka. Bahkan lebih dari tahu. Apa ya? Bisa dia lebih dari tahu. Bisa lebih tahu. Bahkan mungkin ya. Malah saya nggak tahu. Padahal ini sudah dari tahun 60-an ya. Oh gitu. Udah ya. Masalah. Silakan Mas. Jenengan juga tahu. Tahu. Mungkin pura-pura nggak tahu. Saya juga tahu. Gimana Mas? Meniru apa? Cosplay coba. Cosplay meniru apa? Dibantu temannya satu. Ikut berdiri siapa Mas? Kamu tunjuk satu temanmu Mas yang bantu Mas. Berdiri. Loh kok malah tertawa? Mungkin dia masih polos, Ustaz. Apa? Mungkin dia masih polos. Bukan masih polos. Tahu dia itu. Oh, tahu ya. Tunjuk temanmu untuk jadi teman. Berdiri. Berdiri berdua. Mas, ya, Mas, berdua. Mas. Berdiri. Ya, dibantu. Cosplay itu apa? Apa? Meniru terus lanjut. Meniru apa? Meniru. Dilanjutkan Mas, meniru apa? Tak suruh maju loh nanti. Meniru apa? Meniru karakter dalam bentuk apa? Nirunya dalam bentuk apa?
Apa? Kostum. Apa? Apa? Dengar tadi dalam bentuk apa? Yang keras lah. Telingaku cuma 2 ini. Sinyalnya lemah pula. Daya tangkapnya kurang nih. Apa? Kostum. Meniru karakter dalam bentuknya apa menirunya itu? Apa? Yang keras. Yang keras. Dandan. Oh, dandan. Gaya, Dandan. gaya. G enggak? Dandang atau apa dandan? Dandanan. Dandanan ya, bagus. Iya, Masya Allah. Duduk. Oh, Ya, gitu. lumayan saja berarti ya. Yang dimaksud seperti itu. Iya. Hmm. Ini sebenarnya fenomena ini sudah sejak lama, dari tahun 60-an dulu saya baca beberapa literatur itu. Jadi dia naik turun ya seperti gelombang juga, tapi sekarang ini muncul lagi. Ya. Itu ini loh, kayak 1 pekan yang lalu Iya. saya diundang ke Jakarta. Iya. Itu ada orang-orang yang minta uang di jalan itu. Oh iya, dan Di Cibubur. ah. Itu pakai karakter gitu dia. Oh, itu yang disebut cosplay itu. Cosplay. Jadi dia pakai seragam Superman yang kemarin itu. Iya. Terus ada satu lagi yang modelnya Spiderman. robot ya, yang kemarin itu. Spiderman juga jadi gini. Tapi dia minta-minta dia. Oh. Dia pakai seragam itu. Itu cosplay. Naam. Oh. Oh, iya. Cosplay itu sebenarnya singkatan dari custom play. Seragam. Seragamnya pemain. Seragamnya pemain. Oh iya. Jadi tokoh-tokoh fiktif itu dalam film itu kan mereka punya karakter, Iya. sifat, juga punya karakter dalam hal fashion, cara berpakaian. Nah itu ditiru. Ah, ya, Masya Allah. Ya, betul. Ustaz. Utamanya tokoh-tokoh anime kalau zaman sekarang. Oh. Sepertinya ada sinyal tahu. Oh sinyal. Ya. Sulit untuk kita mengatakan di sini bebas dari pengaruh itu secara mutlak ya. Jadi tokoh-tokoh anime itu ya tokoh-tokoh kartun, ninja, Iya. ya kan. Kemudian macam-macam itu ya. Superhero itu. Iya. Itu ditiru. Dibuatkan acara. Karnaval, kemudian kontes, pertemuan, dibuat komunitas. Masya Allah. Ya. Grup-grup media sosial itu ada. Persis dibuat persis-persisnya. Alasan mereka ini seni, ini ruang berekspresi. Ya, ini mengembangkan bakat, kemudian ini nih usaha. Oh. Karena kan kaitannya dengan rias merias, jahit menjahit. Jadi rambutnya dipotong, dikasih warna, ya kan ada yang warna hijau, merah, kuning, kayak di langit yang biru aja. Kayak burung juga. Kayak burung juga. Terus nanti bajunya macam-macam, sepatunya juga seperti itu. Ya. Itu fenomena, Mas. Yang saya maksudkan di sini, kalau pertanyaan dari Mas Abu Muhammad tadi, bahwa ini tidak muncul tiba-tiba. Ini sebuah rencana besar, grand design dari musuh-musuh Islam untuk menghalau anak muda dari agama, mengalihkan mereka dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kepada hal-hal yang seperti ini. Masya Allah. Jadi bukan cuma ini kan cuma urusan dunia senang. Oh nggak bisa. Kenapa? Karena pada akhirnya yang ditiru bukan cuma customnya aja, bukan hanya di pakaian, tapi gaya bicaranya, bahasanya. Ya. Dia akan mendalami karakter tokoh itu. Masya Allah. Ya. Tanpa disadari. Tanpa disadari dia akan ikut ya. Gak mungkin cuma pakaiannya tok, tapi gaya bicaranya enggak. Ya kan? Bahkan perilaku dan tingkah lakunya juga akan menyesuaikan dari tokoh anime yang dijadikan cosplay itu. Ya, waliyahzubillah. Nah, itu kan tasyabbuh namanya. Iya. Itu sudah yang kita takutkan almar'u ma'aman ahabba nantinya. Tiap-tiap orang itu akan dijadikan satu dengan siapa yang dia cintai. Ketika mengikuti dan mengikuti acara cosplay itu ya mau tidak mau dia akan tumbuh rasa cintanya kepada tokoh yang dia perankan. Iya, betul. Iya, itu ada komunitasnya, Mas penyiar. Iya. Ibrahim. Ada komunitasnya, ada grup-grup media sosial dan itu resmi. Resmi itu terang-terangan. Dilakukan. Bahkan bukan cuma anak-anak muda, yang tua juga ikut-ikutan.
Jadi muda lagi. Ya, ingin muda lagi, bukan jadi muda lagi, ingin muda lagi. Iya. Jadi terus sebelum saya ditanya, Iya, saya karena saya akan lanjutkan bertanya ini. lagi, Ustaz. Iya, sebelum ditanya saya mau melanjutkan ini. Iya. Terus caranya bagaimana ini? Supaya anak-anak muda itu tidak kemudian dengan mudahnya jadi korban seperti itu. Ya jawabannya kita harus berjuang keras untuk memunculkan dan menghidupkan karakter-karakter tokoh muslim yang nyata. Ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi itu 100.000 lebih loh. Yang kita kenal berapa nama? Dari berapa nama yang kita kenal, hanya berapa yang kita ketahui lengkap sejarahnya. Belum nanti tokoh-tokoh dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, para khulafa, para umara, ya kan, para tujar. Ya kan? Itu harus dihidupkan karakter-karakter tokoh muslim itu. Untuk minimal melakukan perimbangan. Ya, kalau mau maksimal lagi ya supaya anak-anak muda kita, kalau pakai bahasanya mereka loh ya, mohon maaf ini. Ya gimana, Ustaz? Saya pernah ditanya. Ini baru hari Rabu kemarin, beberapa hari yang lalu. Ustaz, ini teman-teman tanya nih, setelah saya jelaskan tentang hal ini. Kalau kita cosplaynya kapan? Saya jawab waktu itu menggunakan bahasa dia. Loh, Ustaz Mukhtar tiap hari cosplay. Oh gitu, Ustaz. Baju yang saya pakai ini, kostum yang saya pakai ini, Cosplay. ya, kostumnya salaf. Iya. Menutup aurat, tidak musbil, ya, menggunakan penutup kepala, kukunya rapi, jenggotnya saya biarkan. Ini ada nggak yang jenggotnya jenggotnya dibersihin? Itu kalau pakai bahasa mereka. Saya tiap hari udah cosplay. Pakai bahasanya mereka. Ya, sebenarnya nggak usah pakai bahasa itu, karena tetap sudah terlanjur jelek arti dari cosplay itu. Konotif ya. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silahkan. Yang terakhir lah. Iya, Ustaz. Ini kasihan pendengarnya udah pada mau tidur. Oh gitu. Tapi ada satu hal yang membuat saya tertarik dengan apa yang Ustaz sampaikan, dan kita mundur ke belakang sedikit tentang kata menghalau. Iya. Iya, Ustaz. Iya. Kata menghalau ini. Tadi Ustaz sampaikan bahwasanya di situ merubah kaum muslimin, yang utama adalah para pemudanya yang dirubah bukan secara frontal, tapi pelan-pelan disusupi urat sarafnya, pemikirannya, ideologinya. Tadi dikatakan lewat ada film, terus ada yang lain tadi seperti mungkin game, cerita, kontes musik, konser musik, dan bahkan terakhir tadi cosplay. Cosplay. Nah, ini kalau kita lihat, subhanallah, sebetulnya ini sudah terangkum, sudah terangkum dalam sebuah alat yang dikatakan bahwa dunia sudah di genggaman tangan. HP. HP ini ketika kita buka, di dalamnya sudah ada semuanya, Ustaz. Betul. Nah, kemudian inilah salah satu yang disebutkan oleh para ahli ilmu bahwasannya senjata yang digunakan merusak para pemuda. Nah, dan hal ini bisa dimiliki oleh siapapun. Betul. Oleh karena itu, Ustaz, karena kita berada di tempat di mana kita juga banyak pemuda, dan tentunya mereka juga tahu bahwa ini adalah namanya HP, mungkin perlu nasihat dan pencerahan, Ustaz, tentang HP. Baik. Jadi handphone seperti banyak benda yang lain itu ibarat dua sisi yang saling bertentangan, seperti dua mata pisau lah, orang bilang seperti itu. Tergantung siapa yang menggunakannya dan untuk apa digunakan. Kalau kita ingin menghilangkan betul keberadaan benda ini, susah. Karena kita pun di hadapan mereka juga bawa benda ini. Iya, dan saya juga ada. Ada juga.
Jadi kalau kita ingin menghilangkan benda ini, kemudian kita bilang, oh, haram tuh beli handphone, haram tuh bawa handphone, haram itu menggunakan handphone, nggak mungkin. Iya. Karena manfaatnya juga ada, bahkan besar, jika di tangan orang yang benar, untuk tujuan yang benar. Iya. Bahkan penyebaran dakwah itu juga sekarang ini yang menggunakan alat yang namanya handphone. Maka yang menjadi problem sekarang adalah bukan benda, tapi orangnya. Iya. Kan itu, orangnya. Maka perlu kita fahamkan kepada anak-anak muda bahwa masalahnya al-muskilatu, yang namanya problem dan muskilah itu bukan saya melarang kamu menggunakan handphone, tapi siapkan dirimu untuk pantas menggunakan dan memfungsikan handphone ini. Jadi kalau bahasa saya itu pantaskan dirimu. Jadi udah siap belum berhadapan dengan HP, begitu? Betul. Jadi ketika orang tua melarang anaknya jangan main handphone, pengen beli handphone nggak boleh, itu bukan karena Handphone haram. handphone itu haram atau handphone itu larang, bukan. Tapi orang tua masih memandang kamu belum mampu menggunakan handphone itu dengan benar. Ya. Terbukti ketika kau sudah mengenal barang ini, langsung sifatmu berubah drastis. Dari yang sebelumnya tanggap keadaan, akhirnya apatis, lemah, akhirnya Cuek dengan situasi. Itu tandanya kamu belum pantas. Ketika saatnya ibadah, kau masih menggunakan handphone itu, ibadah kau tinggalkan, itu artinya kamu belum pantas. Jadi kau nggak usah menangis-nangis, anak muda. Gak usah merengek-rengek kepada orang tua. Gak usah main ancam segala. Kalau gak dibelikan handphone, aku gak mau mondok lagi. Gak usah. Itu jahat terhadap orang tuamu. Tapi buktikan kamu memang pantas untuk memegang handphone ini. Ketika kamu sudah masuk dalam kriteria pantas menggunakannya, gak usah susah-susah. Banyak orang menawarkan handphone untukmu. Contohnya aku. Di counter juga banyak. Contohnya aku lah. Handphone ini aku dikasih ini dengan pesan, tolong Ustaz, gunakan handphone ini untuk kepentingan dakwah Ustaz. Kok sama ya? Iya. Kok sama? Dan ngantri ini. Artinya yang lain kapan aku bisa kesempatan ngasih Ustaz handphone ini yang lebih canggih dan segala macam. Iya kan? Ya mudah-mudahan karena termasuk yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pantas menggunakannya. Tapi yang ingin saya maksudkan, pesan yang ingin tersampaikan kepada anak-anak muda, kamu gak usah memaksakan diri untuk memiliki sesuatu yang kamu belum pantas. Ya. Dan ukuran pantas tidaknya bukan kamu yang menentukan. Ya. Bukan kamu yang menentukan, tapi pembuktian dirimu. Bahkan orang tuamu pun juga tidak pantas itu untuk menentukan. Oh gitu saja. Artinya, anak saya sudah dewasa, bukan, tapi pembuktian dirimu. Dan itu. Jadi nggak usah dicari-cari, nggak usah sama juga, bukan cuma dengan handphone, dengan motor, dengan pekerjaan, ya kan? Iya. Perempuan. Mereka akan mengejar. Iya. Yang penting memang pantas. Jadi masalah handphone kurang lebih begitulah Bu Muhammad. Jadi kita harus berpikir realistis juga. Kalau kita kita halangi mereka dari handphone semata-mata karena ini handphone nggak boleh, tanpa memberikan edukasi dan keterangan kenapa kok tidak boleh. Ya nanti kurang bijak juga. Dia akan nyolong-nyolong, dia akan cari-cari, dia akan nabung uang jajannya, rela dia nggak jajan, nanti pas liburan dia beli. Tapi pesan yang kita sampaikan, pantaskan dirimu dulu, ya. Ketika sudah memang pantas, itu akan datang kok. Gitu. Sehingga ketika kamu sudah pantas, artinya mampu menggunakan dan memfungsikan handphone ini untuk kebaikan. Gitu. Salah satu indikator terakhir sebagai penutup. Baik, Ustaz. Sebagai indikator seorang anak muda itu pantas menggunakan handphone, dia nggak pakai kunci. Password. Tanpa password, tanpa kunci. Siap dikorek, dilihat semua. Ya. Seperti saya nggak ada kuncinya. Oh gitu. Rumah ada kuncinya. Berarti masih muda ya. Mungkin.
Iya. Kenapa? Kalau anak muda itu punya handphone terus dikunci, kuncinya macam-macam lagi ya kan. Begitu, Pakai angka gini, ya kan. Berlipat-lipat ganda. Zigzag, terus nanti ada yang pakai sidik jari, ada yang pakai retina, ya kan. Dipakai semua. Dipakai semua itu double. Masya Allah. Itu udah handphone yang dikunci, tiap aplikasinya ada kuncinya lagi. Berarti tanda tanya. Iya. Ini Berarti dia tidak pantas menggunakannya. Jadi kamu kalau punya keinginan, aku besok mau punya HP, tapi kamu punya cita-cita setelah punya HP kamu kunci, kamu belum pantas. Barangkali ada yang merasa, Ustaz. Iya, alal yakin. Kamu belum pantas. Jadi kamu sekarang yang di rumah punya handphone, atau sekarang disimpan dan disembunyikan, atau mungkin dititipkan, tapi pola penggunaan handphonemu itu pakai kata sandi, pakai kunci, kamu belum pantas. Dicamkan ini. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Iya. Masya Allah. Ini harus nyantol di hati nih. Iya, kalau itu sesuatu yang benar, kenapa kamu takut? Iya, betul. Iya. Kau kunci itu kan karena ada sesuatu yang kamu takutkan diketahui orang. Iya. Naam? Bahasa Indonesianya oke? Begitu Pak Mas Penyiar. Jam 10 lebih 10 Mas. Sebenarnya saya pengen lebih panjang lagi Ustaz. Sama juga, cuman malam kan. Iya Ustaz. Dan kita mungkin bisa menyimpulkan Ustaz ya. Silakan. Barangkali kalau menyimpulkan kan jenengan. Iya, ini berarti PR kita ini, tugas 7 anak ini. Mau diselesaikan malam ini atau jadi utang piutang aja nih? Terus siapa yang bayar Ustaz? Tapi mungkin suatu saat nanti kalau kita dikasih kesempatan berjumpa, ya, entah di tempat ini atau di tempat yang lain, saya mohon kalau memang sasaran dan objeknya adalah muda, coba disettinglah bagaimana juga melibatkan mereka. Jadi mereka bukan hanya pendengar, tapi juga peserta aktif dalam bincang faedah bersama dengan Lingga Mas 105,3. Dulu ada namanya Nahdlatul Thalabul Ilmi seperti itu. Nanti 5 atau 2 atau 3 nanti maju kita ngobrol bareng satu. Iya. Mudah-mudahan bisa. Tapi itu di setting sebelumnya. Saya maunya yang tiba-tiba. Ada bocoran di Selasa katanya Ustaz? Lebih nature. Gitu saja. Lebih alami ya. Baik, Masya Allah. Semoga dimudahkan. Selasa iya, di Purbalingga ada katanya. Ya kita dukung Ustadz itu kalau kita dukung Ustadznya dan kalau bisa diundang juga Ustadz. Allahumma barik. Al-muhim demikianlah Islam begitu perhatian terhadap anak-anak muda, dan juga kita berharap kalian semuanya ayuhas syabab, para pemuda, menjadi generasi yang lebih baik daripada kita selaku orang tua, dan juga galilah karakter-karakter muda idaman itu pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk ditiru, pantas untuk dicontoh. Sekian banyak karakter-karakter pemuda yang terdapat pada sekian banyak sahabat. Mereka lah ya, orang-orang yang terbaik. Mereka lah orang-orang yang diridhoi. Sehingga siapa yang ingin menjadi para pemuda idaman, contohlah mereka, para sahabat Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga berusaha untuk menghalau segala bentuk manuver-manuver dari memang orang-orang kufar yang menghalang-halangi tumbuh berkembangnya para pemuda Islam, mencontoh mereka baik dengan sekian banyak agenda-agenda dan media-media yang mereka lakukan. Ya, halaulah, ya, berusahalah untuk kita menjauh, berusahalah untuk kita menghindari, lawanlah hawa nafsu kita untuk tidak mengikuti mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian dan kita semuanya. Amin. Semoga Allah menumbuhkan kalian di atas syabun nasya'a fi taatillah. Amin. Para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam shawab. Demikian Ustaz Mutlaq. Baik, terima kasih Mas Penyiar. Semoga bisa disambung kembali. Insyaallah. Umur panjang yang berkah. Amin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.